Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda yang melakukan pembelajaran di rumah ya, jadi tetap bisa mendengarkan penjelasan dari saya walaupun dengan melihat video YouTube. Hal ini tentunya adalah untuk memudahkan kalian di dalam memahami materi terkait dengan bab yang kedua di semester 1 ini, yaitu menampaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Anda sekalian, kali ini kita membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mendengar terkait dengan iman kepada kitab Allah tentu tidak lagi asing karena sudah pernah kita pelajari baik di SD maupun di SMP. Namun dalam hal ini kita akan lebih secara mendalam lagi mengenai pemahaman kita terhadap iman kepada kitab-kitab Allah. Dalam hal ini temanya adalah menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Anak-anakku sekalian, menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Coba kenapa ada kalimat menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah? Dalam hal ini adalah kehidupan yang benar bersama Kitabullah. Apakah sudah menjamin dan yakin tentang suatu kebenaran Kitabullah sehingga seseorang yang menjadikannya Kitabullah sebagai pedoman itu akan menjadi benar? Jawabannya adalah iya. Oleh karena itu, dengan kehidupan dengan Kitabullah, kita akan menapaki suatu kehidupan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat yang ada. Anak-anakku sekalian, nah, beberapa terkait di dalam pembelajaran kita mengenai menapaki kehidupan yang benar bersama Kitabullah, ada beberapa hal yang akan kita bahas di sini, yaitu sebelum kita bahas di sini ada beberapa ketentuan ya atau peta konsep ya di dalam pembelajaran kita. Yang pertama adalah bahwa kita memahami terlebih dahulu tentang iman kepada kitab Allah. Ya, bagaimana esensi keimanan yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bukti iman kita kepada Allah, kepada kitab Allah seperti apa. Yang kedua adalah kita mengemani kitab sebelumnya. Jadi sekarang kita memahami dan yakin tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Tetapi ingat bahwa sebelum Al-Quran juga ada kitab-kitab yang dijadikan sebagai pedoman pada umat Nabi terdahulu ya, sesuai dengan zamannya. Ini harus kita pahami juga. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita memahami tentang suatu perbedaan antara kitab dan juga suhuf ya. Ada mushaf, ada suhuf, ada mushaf, ada kitab, ada suhuf. Nah, ini kita tahu nggak perbedaannya? Nah, di sini nanti kita akan paham. Kemudian yang keempat adalah kita akan mempelajari tentang manfaat mempelajari iman kepada kitab-kitab Allah dalam kehidupan. Yang kelima adalah cara mengimani kitab Al-Quran. Yang keenam adalah pentingnya beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, tentu adalah dalam pembelajaran ini bagaimana kita menerapkan nilai-nilai perilaku dalam kehidupan sehari-hari setelah kita mengimani kitab-kitab Allah. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, sekarang kita masuk pada slide selanjutnya tentang mengimani kitab-kitab Allah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, secara teori dalam pengertiannya di sini adalah iman kepada kitab-kitab Allah atau kitabullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul agar disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Sepintas mungkin Anda memahami ya tentang bagaimana kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, perlu kalian ketahui tentang esensi dari nilai keimanan yang sebenarnya itu seperti apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada kata meyakini dengan sepenuh hati. Yang dimaksud dengan sepenuh hati berarti artinya di situ keyakinan kita itu totalitas. Keyakinan kita terhadap kitab Allah itu penuh. Kalau sudah
penuh, berarti di situ tak tergoyahkan dengan berbagai halangan, kendala ataupun juga godaan yang lainnya. Pastinya kita akan tetap komitmen dengan keimanan kita yang sepenuh hati. Inilah yang diharapkan di dalam keimanan yang perlu diterapkan di dalam kehidupan kita, adalah bukan hanya sekedar keimanan yang hanya sekedar di mulut belaka, tetapi keimanan itu adalah keimanan yang itu diikuti dengan keimanan di dalam hati, sehingga ketika kita mengucapkan suatu kebenaran, maka kita akan mengamalkannya dengan keikhlasan karena kita mengimaninya dengan sepenuh hati. Anak-anak sekalian, perlu kita ketahui bahwa suatu konsep keimanan itu ada kalanya iman itu hanya iman dengan percaya saja, artinya yakin begitu saja. Percaya dalam artian di sini adalah percaya kata orang, yakin dalam artian di sini adalah yakin kata orang. Misalkan kata Pak Mui bahwa kita harus mengimani kitab Allah. Nah, itu adalah kata saya. Kata orang itu tidak menjadi jaminan akan suatu kebenarannya. Oleh karena itu, terkadang kita meyakininya pun tidak sepenuh hati, karena itu hanya sekedar kata orang saja. Jadi persentase keimanan kata orang itu kan karena kita tidak melihat bukti, maka katakanlah hanya sekitar 20%, begitu. 20% saja. Lalu bagaimana untuk menuju pada tingkatan keimanan yang lebih baik lagi? Nah, di sini ada keimanan yang namanya ainul yakin. Ainul yakin itu adalah ketika yang pertama tadi adalah kita percaya dengan mendengar kata orang, tapi yang kedua di sini adalah selain kita mendengar dari kata orang lain, namun dalam hal ini kita melihat bukti melalui sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran dan juga Al-Hadis. Sehingga dengan kita melihat secara langsung bukti atau dasar hukumnya, berarti keyakinan kita semakin valid. Keyakinan kita itu tidak semakin yakin. Katakanlah yang 20% itu berubah menjadi 90%. Nah, karena sudah ainul yakin. Nah, berarti keyakinan yang seperti itu artinya adalah keyakinan yang betul-betul kita meyakininya. Kita meyakininya dengan mata, ya, dengan melihat, dengan mendengar kata orang, dan juga dengan melihat bukti-bukti yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kan begitu. Kemudian bagaimana untuk sampai kepada yang sepenuh hati? Nah, di sini ada hakul yakin. Ada hakul yakin, itu adalah keyakinan yang hak, artinya keyakinan yang sebenar-benarnya, keyakinan yang dengan sepenuh hati, 100%. Nah, kalau sudah hakul yakin di sini berarti keyakinan kita tidak tergoyahkan lagi. Walaupun kita mungkin disandingkan dengan kitab-kitab yang lainnya. Nah, misalkan keimanan kita kepada Al-Quran, walaupun disandingkan dengan keimanan kita dengan kitab Injil, ya, dengan kitab mungkin Tripitaka, Weda dan lain sebagainya. Nah, karena kita sudah meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia di akhir zaman, ya, maka kita tidak peduli lagi dengan godaan itu. Mungkin mereka di dalam kitabnya bahwa ibadah tidak harus dengan sholat 5 waktu, ya, harus bangun subuh, kemudian harus sholat duhur, asar dan seterusnya. Tapi mungkin dengan waktu-waktu mereka tertentu, ya, tidak harus dengan wudhu. Tetapi karena kita yakin dengan sepenuh hati, maka godaan itu tidaklah kemudian menjadikan kita berubah keyakinannya. Ini namanya dengan keyakinan hakul yakin. Nah, kalau sudah hakul yakin berarti tak tergoyahkan. Nah, kira-kira bagaimana ya level keimanan kita? Apakah hanya masih pada taraf yakin, atau ainul yakin, atau sudah masuk pada taraf hakul yakin? Nah, yang diharapkan di dalam mengimani kitab-kitab Allah sesuai dengan teori di dalam pengertian ini adalah bahwa iman kepada kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati, ya, tidak separuh-paruh, ya, tidak
hanya sekedar di mulut saja, tetapi dengan sepenuh hati. Ya, melakukan dengan ikrar mulut, diucapkan mulut, dan kemudian diikrarkan di dalam hati dan melakukan di dalam suatu perbuatan. Ini yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah. Paham ya anak-anakku sampai di sini? Oke. Sekarang kita lanjutkan tentang suatu ketentuan. Anak-anakku sekalian, saya ingin bercerita nih ya. Jadi tentang pentingnya suatu kitab ya, atau yang disebut dengan kitabullah. Nah, suatu ketika ada seseorang dalam keadaan dia tidak tersadar. Dia berada di tengah hutan belantara yang dikelilingi oleh semak belukar dengan pepohonan yang lebat, binatang buas dan liar. Begitu kemudian dia terbangun, dirinya merasa bingung. Kenapa saya berada di sini? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana untuk mengupayakan kehidupan ini hingga bisa mempertahankan kehidupannya? Dia tidak tahu arah apa yang akan dilakukannya. Yang dia tahu adalah bagaimana dia bisa bertahan hidup kala itu. Lalu kemudian terkadang untuk bertahan hidup mereka harus saling berebut satu sama lain. Dan dalam satu komunitasnya terkadang juga mereka saling membunuh satu sama lain. Mereka saling membantai satu sama lain untuk mendapatkan suatu kekuasaan, untuk mendapatkan makanan di dalam mempertahankan kehidupannya. Mereka tidak mengenal simpati. Mereka kadangkala tidak mengenal kasih dan sayang. Bahkan mereka satu sama lain itu tidak berbeda dengan kehidupan para binatang yang ada di sekelilingnya. Hukum rimba yang dipakai, siapa yang kuat dia pasti menang, siapa yang cepat pasti dia dapat. Itulah hukum rimba, di mana kehidupan itu berlaku adalah di masa jahiliyah. Seiring berjalannya waktu, lalu kemudian datanglah seorang utusan maharaja. Datanglah seorang utusan maharaja. Kemudian dia merasa heran dengan sesosok yang datang. Dia dari jenis yang sama, namun sikapnya berbeda, cara berpakaiannya berbeda. Dia lebih lembut, dia lebih santun, dia lebih terarah, bahkan seolah-olah dia mempunyai tujuan hidup yang pasti. Lalu kemudian dia bertanya, "Wahai fulan, siapakah engkau?" Kemudian dia menjawab, "Saya adalah utusan maharaja." Apa yang dimaksud dengan maharaja? Dia tidak tahu maharaja itu siapa. Maka dia mengatakan maharaja itu adalah orang yang menciptakan kita, kalian semuanya. Itu adalah maharaja. Dia baru kemudian tahu. Apa buktinya? Buktinya adalah secarik kertas yang diambil dari sakunya. Di dalam secarik kertas itu terdapat misi bagaimana dia datang dan menyampaikan risalah ini kepada manusia. Di dalam secarik kertas itu terdapat bagaimana manusia itu diciptakan, tujuan hidup manusia, arah yang jelas bagaimana manusia hidup sesuai dengan manusia yang sesungguhnya, di mana manusia pada dasarnya diciptakan itu adalah sebagai, yang pertama adalah khalifatullah fil ard, yang kedua adalah khalaqtul jinna wal insa liya'budun, adalah untuk menyembah Allah atau maharaja. Lalu kemudian dengan secarik kertas itu mereka kemudian memahami jati diri dia sebagai seorang manusia yang tidak sama dengan binatang. Maka dalam hal ini secara tidak langsung mereka akan terangkat derajatnya dengan ketentuan dan aturan yang ada dalam secarik kertas
tersebut. Anak-anakku sekalian, kira-kira dari apa yang saya sampaikan, dari ilustrasi cerita tersebut itu menggambarkan tentang apa? Adalah tentang pedoman hidup. Nah, adalah pedoman hidup. Secari kertas yang dimaksud itu adalah merupakan kitabullah atau pedoman hidup. Utusan maharaja yang dimaksud itu adalah merupakan nabi yang akan menyampaikan risalah kenabiannya, menyampaikan suatu peraturan yang tertuang di dalam Al-Quran dan juga kitab-kitab yang lainnya. Maharaja yang dimaksud itu adalah merupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana jadinya kehidupan manusia ketika tidak ada seorang utusan maharaja yang membawa secari kertas, dalam arti adalah pedoman hidup? Kira-kira manusia mungkin akan mungkin masih di dalam masa jahiliyah seperti hewan dan lain sebagainya. Karena manusia adalah merupakan makhluk mulia, sebagai khalifatullah fil ard, Allah mengutus utusan untuk memperbaiki kehidupan yang sebenarnya, bagaimana manusia hidup. Nah, maka inilah yang sesungguhnya kenapa manusia itu diciptakan. Akhirnya manusia sadar, dengan mereka memahami kitabullah sebagai pedoman hidupnya, akhirnya manusia menjadi terangkat derajatnya dan kehidupannya menjadi lebih baik dan mulia. Yang dulu memakai hukum rimba, sekarang tidak ada lagi hukum rimba dalam kehidupan. Manusia adalah merupakan makhluk dengan kasih dan sayang yang diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertuang di dalam kitab. Manusia adalah merupakan makhluk di mana dia tidak akan hidup selama-lamanya di dunia, melainkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah ketika dia meninggal dunia atau wafat, yaitu masuk dalam fase yang selanjutnya yang dimaksud dengan fase akhirat. Dan mereka tidak menyadari sebelum adanya pedoman itu. Begitu kemudian menyadari bahwa hidup di dunia ini adalah merupakan kehidupan yang sesaat, kehidupan yang sementara, dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat setelah kematian. Maka di situ ada kenikmatan yang disebut dengan surga. Ada pula yang dimaksud dengan azab, di mana manusia akan ditempatkan di dalam neraka. Orang jadi tahu, oh, beginilah hidup yang sesungguhnya. Untuk mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, maka orang tersebut itu harus berlomba-lomba dalam hal beribadah, berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Nah, inilah yang dimaksud dengan pedoman hidup, yaitu pedoman hidup yang kita ketahui itu adalah Al-Quran. Kemudian kitab sebelumnya ada yang namanya Taurat, ada Zabur, dan juga ada kitab Injil. Nah, inilah yang harus kita imani. Ya, ingat ya, kita imani. Kenapa harus kita imani? Karena dengan keimanan itu menjadi suatu pintu gerbang diri kita dalam melakukan suatu perbuatan sesuai dengan landasan di dalam pedoman hidup itu. Nah, umatnya Nabi Muhammad yang sekarang ini adalah umat dengan pedoman hidupnya adalah Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Berarti pada kitab-kitab sebelumnya kita sifatnya adalah mengimani saja, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntunan syariat pada kitab-kitab sebelumnya. Kenapa? Karena kitab sebelumnya itu sudah disempurnakan dengan kitab Al-Quran. Tuh. Bagaimanakah keadaan kitab-kitab sebelumnya? Maka nanti akan kita bahas ya setelah mungkin di part yang kedua. Baik, anak-anakku sekalian. Nah, ini sekarang makna yang berkaitan dengan kewajiban kita mengimani kitabullah, yaitu kita meyakini bahwa yang pertama, Allah telah menurunkan 4 kitab suci, yakni Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Ya, jadi kita mengimani itu. Ya, ada Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Yang kedua adalah Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagian ajaran sekaligus korektor terhadap ajaran kitab suci sebelumnya. Nah, coba perhatikan.
Al-Quran menjadi kitab suci yang diturunkan terakhir, jadi terakhir sebagai penutup ya. Kalau Nabi adalah warasatul anbiya wal mursalin, kalau Nabi adalah sebagai khatamul anbiya wal mursalin, jadi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Maka Al-Quran itu juga merupakan kitab yang diturunkan terakhir yang membenarkan sebagai penyempurna kitab-kitab selanjutnya sebelumnya, kitab-kitab sebelumnya, sekaligus sebagai korektor. Nah, kenapa dikatakan sebagai korektor? Berarti apakah ada yang salah dari kitab-kitab sebelumnya? Ya, karena kitab-kitab sebelumnya ya, sebelum Al-Quran seperti Taurat, Zabur, Injil itu sudah tidak lagi orisinil atau tidak lagi murni. Kebenarannya itu sudah tidak lagi murni, sudah banyak yang ditambahkan atau diselewengkan ya, bahkan dikurangi ya. Itu apa yang sama dari kitab-kitab Allah, apa yang sama dari kitab-kitab Allah itu? Yang sama adalah bahwa semua kitab itu adalah isi pokoknya adalah yang berkaitan dengan ketauhidan. Adapun syariatnya itu berbeda karena disesuaikan sesuai dengan zamannya ya. Makanya kalau zamannya Nabi disamakan dengan zamannya Nabi Daud ya berbeda. Kalau misalkan pada saat Nabi Daud mereka beribadahnya dengan namanya liturgi, nyanyi-nyanyian, atau misalkan dengan selain nyanyian misalkan dengan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi apakah itu ibadahnya pada saat Nabi Daud itu akan sama dengan ibadahnya umatnya Nabi Muhammad? Berbeda. Kalau Nabi Muhammad dengan sholat, kalau misalkan ada umatnya Nabi Muhammad yang ingin meniru ibadahnya Nabi Daud, kira-kira diperbolehkan apa tidak? Ya tidak boleh, karena kitab-kitab terdahulu itu sudah disempurnakan lagi dengan Al-Quran. Artinya kitab yang berlaku saat ini ya untuk kita manusia sedunia itu adalah dengan kitab Al-Quran. Dan di situ menjadi korektor karena bahwa kitab-kitab sebelumnya itu banyak disalahgunakan. Contohnya misalkan, mohon maaf, misalkan adalah tentang penyelewengan dan juga penambahan dari beberapa kalimat-kalimat yang menunjukkan nilai ketauhidan yang berbeda ya. Kalau misalkan di dalam kitab Injil contohnya dikenal dengan ada namanya Trinitas ya, jadi ada 3 Tuhan yang diakui. Kemudian ada lagi bahwa meyakini tentang bahwa Nabi Isa itu disalib begitu. Padahal di Al-Quran itu dijelaskan sebagai korektor bahwa tidak ada ya kan yang disebut dengan Nabi Isa itu disalib. Yang kita ketahui dalam Al-Quran itu yang disalib itu siapa? Yang disalib itu bukan Nabi Isa, melainkan itu adalah merupakan Yudas Iskariot. Itu adalah merupakan sahabat Yesus yang menjadi pengkhianat. Nah, itu seperti itu. Itu anak-anakku sekalian. Nah, kemudian ada lagi di sini bahwa makna yang berkaitan dengan kewajiban mengimani kitabullah, yakni yang ketiga adalah bahwa Al-Quran menjadi kitab suci yang masih terpelihara, utuh dan asli, tidak ada perubahan sedikit pun. Kita meyakininya bahwa Al-Quran itu adalah merupakan kitab yang akan dijaga kemurniannya sampai dengan hari kiamat, karena itu adalah merupakan janji Allah ya, sebagai mukjizatnya Nabi Muhammad yang akan dijaga keutuhannya dan tidak akan ada orang yang mampu untuk mengubah redaksi. Jadi berbeda dengan kitab Injil, berbeda dengan kitab Taurat maupun kitab Zabur ya, tetapi Al-Quran ini keasliannya akan terjamin ya. Beruntunglah kita yang mempunyai pedoman kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu kita harus meyakininya dengan sepenuh hati. Baik itu anda sekalian yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah, bahwa inilah makna yang berkaitan dengan kewajiban kita mengenai kitabullah. Oke, baik. Silakan dibaca sama-sama boleh ya. Ini ada Quran surat An-Nisa ayat 136 yang merupakan pedoman berkaitan dengan kitab-kitab Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitab kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu adalah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Inilah yang mendasari bagaimana kita itu beriman kepada kitab Allah. Tentu dengan kita memahami tentang An-Nisa, Quran Surat An-Nisa ayat 136, keyakinan kita itu tidak lagi yakin begitu saja, melainkan ainul yakin, karena kita sudah tahu sumber hukum terkait dengan Al-Quran. Baik. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana sih hubungan Al-Quran dengan kitab yang lainnya, kitab suci yang lainnya. 1. Menjadi saksi kebenaran dan menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Ya, menjadi kesaksian bahwa dulu memang ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Di Al-Quran disebutkan dan kita harus mengimaninya. Nah, namun dalam hal ini kita hanya sekedar mengimaninya dan tentunya adalah menjadi tolak ukur atau barometer kebenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Yang kedua adalah menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Ya, jadi Al-Quran itu menyelesaikan berbagai macam masalah yang ada dalam kehidupan manusia. Maka jikalau ada perselisihan di antara kalian yang bersekutu satu sama lain, maka kembalilah kepada Al-Quran, karena di Al-Quran itu adalah merupakan di situ merupakan jawaban dari berbagai permasalahan yang ada di dunia. Kalaupun misalkan di Al-Quran tidak ada, maka tentu adalah berdasarkan sunnah Rasul. Kalau kemudian di sunnah Rasul tidak ada, maka tentu berdasarkan ijtihad atau kesepakatannya para ulama. Jadi Al-Quran menjadi solusi, menjawab dan menjelaskan perbedaan atau perselisihan yang muncul di antara para penganut agama. Kalau misalkan beberapa agama saling membenarkan kitabnya masing-masing, bahwa kitab Injilnya yang saat ini dianut oleh umat Kristiani itu adalah merupakan yang paling benar. Nah, maka jikalau mereka mengatakan seperti itu, bukalah di dalam Al-Quran, maka di situ ada jawaban. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Bagaimana kemudian cerita mengenai Yesus itu apakah disalib atau benar, maka itu juga ada dalam Al-Quran, membuktikan tentang suatu kebenaran bahwa Al-Quran, bahwa kitab Injil yang saat ini dipakai oleh manusia, saat ini oleh umat Kristiani adalah merupakan Injil yang itu sudah redaksinya dirubah oleh karangan manusia, ya sudah tidak lagi orisinil. Maka di sini Al-Quran membenarkan. Kemudian Al-Quran di sini juga merupakan kitab yang mengoreksi kitab suci sebelumnya yang sudah diubah sendiri oleh pemeluknya dengan berbagai kepentingan duniawi. Nah, itu. Oke. Itu. Kemudian selanjutnya, nah ini ada beberapa ya kitab yang perlu kita ketahui anak-anak sekalian. Ada Zabur ya dengan bahasa Qibti dimasukkan kepada Nabi Daud. Taurat ya dengan bahasa Ibrani ya. Kemudian kitab Injil bahasa Suryani dan seterusnya. Nah, ini kan disampaikan ya. Ini adalah kitab-kitab Allah. Yang pertama adalah Taurat. Kitab Taurat yang pertama adalah diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini kitab Taurat. Kemudian pedoman bagi kaum Bani Israel. Isi pokoknya dikenal dengan The Ten Commandments. Nah, kita sekarang bahas satu persatu anak-anakku sekalian ya, biar kalian paham tentang beberapa kitab-kitab nih. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, Taurat itu kan sebenarnya atau dikenal dengan Torah ya. Jadi Torah yang berasal dari bahasa Ibrani, yakni namanya Yarah ya. Jadi Yarah. Apa sih sebenarnya Yarah itu? Yarah itu artinya memberi pengajaran.
ya. Jadi Torah atau Yaroh itu bisa bermakna ajaran atau perintah Tuhan. Nah, maka di sini dengan the Ten Commandment itu tadi 10 perintah Tuhan. Yaroh ya. Jadi ingat ya, ada jadi berasal dari bahasa Ibrani yaitu Yaroh, artinya memberi pengajaran. Ya. Jadi intinya adalah bahwa kitab-kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an itu sebenarnya adalah pokoknya adalah sama ya tentang ketauhidan. Tetapi syariatnya itu adalah berbeda. Anda sekalian tahu nggak sih ceritanya Nabi Musa alaihissalam terkait dengan riwayat diturunkannya kitab Taurat itu? Kita mengenal bahwa Nabi Musa itu mempunyai musuh ya, musuh yang menyekutukan Allah. Bahkan dia menyebut dirinya sebagai Tuhan. Siapakah dia? Dia adalah Raja Fir'aun. Jadi ketika ini riwayat mengenai turunnya kitab Taurat ya. Jadi ketika Fir'aun itu murka lalu kemudian mengejar Nabi Musa dan juga para pengikutnya yang menyeberangi Laut Merah, atas izin Allah kemudian Laut Merah itu terbelah dengan tongkatnya Nabi Musa yang dihentakkan kepada di Laut Merah itu kemudian membelah menjadi dua ya, sehingga umatnya Nabi Musa yang kala itu sedang dikejar-kejar oleh pasukan Raja Fir'aun, dia menyeberangi Laut Merah. Begitu kemudian ya umatnya Nabi Musa sampai ke tepian, kemudian Nabi Musa menghentakkan kembali tongkatnya dan Raja Fir'aun bersama dengan pengikutnya yang kala itu masih berada di tengah laut ya, di jalan ya, untuk mengejar umatnya Nabi Musa dan Nabi Musa. Nah kemudian dihentakkan kembali, akhirnya laut itu bersatu kembali dan mereka tenggelam ya, mereka tenggelam. Nah ini adalah merupakan suatu azab yang diberikan oleh orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun dan juga para pengikutnya. Oke. Lalu kemudian setelah Fir'aun dan pasukannya tenggelam, Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai dan menyerahkan sementara kaumnya kepada Nabi Harun ya. Nabi Harun itu adalah merupakan saudara ya, oke. Saudaranya Nabi Musa ya. Kemudian di Sinai Nabi Musa berpuasa selama 30 hari dan disempurnakan menjadi 40 hari. Pada momen inilah Nabi Musa menerima wahyu dari Allah, yaitu kitab Taurat sebagai petunjuk Bani Israel. Nah itu salah satu riwayat adalah seperti itu. Kitab Taurat diturunkan selama 40 hari dengan bahasa Ibrani ya, dengan bahasa Ibrani, yaitu bahasa yang digunakan sehari-hari oleh kaum Yahudi atau kaum Bani Israel pada saat itu. Nah, kita mengenal dalam kitab Taurat itu namanya ada 5 bagian kitab ya, ada kitab Kejadian, ada kitab Keluaran, ada kitab Imamah atau Imamat ya, ada kitab Bilangan, ada kitab Ulangan kan begitu. Nah, kemudian isi pokoknya dikenal dengan The Ten Commandment ya, The Ten Commandment. Nah, isinya The Ten Commandment itu apa saja? Nah, nanti kita buka nih, di sini ada The Ten Commandment. Nah, sekarang 10 perintah Tuhan di dalam kitab Taurat atau dikenal dengan The Ten Commandment. Yang pertama adalah hormati dan cintai Allah satu saja. Nah, kira-kira poin yang pertama ini masih berkaitan nggak sih nilai ketauhidan di dalam Al-Quran? Masih ya. Apa ayat yang menunjukkan itu? Ada di situ di Al-Ikhlas ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, hormati dan cintai Allah satu saja. Kemudian yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Nah, jadi sebutkan nama Allah dengan hormat itu bahwasanya dalam penyebutan asma Allah itu jangan serta-merta semena-mena untuk sesuatu hal yang buruk di tempat yang buruk dengan kondisi di tempat yang buruk, maksudnya gitu. Contohnya di toilet, itu kan nggak boleh. Sebutkan nama Allah dengan hormat itu artinya bahwa kita menyebut asma Allah dengan penuh ketulusan, bahwa Allah adalah ya, bahwa Allah adalah merupakan segala-galanya, Tuhan kita yang kita ya, yang wajib kita sembah.
maka kita tidak boleh mempermainkan kata-kata dalam arti di sini, misalkan wallahi demi Allah, tallahi billahi, kan itu adalah merupakan sumpah. Kalau sudah mengatasnamakan Allah, maka harus betul-betul sebenar-benarnya, tidak ada unsur dusta di dalam kalimat tersebut. Nah, kemudian di situ ada yang ketiga adalah kuduskan hari Tuhan atau hari ketujuh atau hari Sabtu ya, hari Sabat gitu ya. Itu kalau dulu gitu. Hormati ibu bapakmu, jangan membunuh, jangan berbuat cabul, jangan mencuri, kemudian jangan berdusta, jangan ingin berbuat cabul, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Nah, itu adalah the Ten Commandment. Nah, contohnya misalkan, nah 10 perintah Tuhan ini masih berkaitan pula dengan Al-Quran yang telah disempurnakan, ya. Seperti perintah menghormati ibu bapakmu itu ada nggak sih sebenarnya dalam Al-Quran? Ada, ya. Quran surat Al-Isra ya, misalnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma ufi wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Intinya dalam Quran tersebut disebutkan bahwasanya kita harus menghormati ibu bapak kita. Ketika orang tua kita dalam masa perawatan kita sudah tua, maka janganlah kita membentak mereka, berkata-kata kasar kepadanya, ya. Ini. Kemudian jangan berbuat cabul. Berbuat cabul itu ini ya, misalkan berzina gitu ya, berbuat cabul, berzina. Jangan mencuri ya. Kalau di hukum Islam yang saat ini namanya ada hukum kisos, orang yang mencuri itu kan dipotong tangannya ya, potong tangannya ya. Jadi kalau di negara di Timur Tengah ya, seperti di Saudi Arabia, di Irak ya, ya di Timur Tengah itu sudah menggunakan hukum Islam ya. Jadi ketika mereka mencuri maka akan kena hukum kisos ya, dipotong tangannya. Tuh, kalau di Indonesia ya belum ya, mungkin masih sebagian ada di Serambi Mekah atau di Aceh, itu pun juga belum sepenuhnya. Kemudian jangan berdusta ya. Perintah dusta pun di Al-Quran juga ada banyak sekali ya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang larangan dusta. Jangan ingin berbuat cabul ya, jangan ingin berbuat zina. Berbuat zina saja nggak boleh, apalagi sampai dengan ingin saja nggak boleh ya, apalagi sampai berbuat zina. Ya, kalau di Al-Quran itu misalkan wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi berkaitan. Jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal ya. Saat ini juga ada orang-orang di mana tidak mengabaikan tentang hukum-hukum Allah, yang dia mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Di Al-Quran diterangkan bahwa akan ada hukumannya, ada azabnya ya, mengenai larangan untuk mencuri. Semuanya bahwa the Ten Commandment itu adalah merupakan syariat di dalam kitab Taurat yang sudah disempurnakan kembali lebih luas lagi keterangannya di dalam Al-Quran. Itu kita mengenal the Ten Commandment. Nah ini adalah merupakan contoh ajaran Taurat. Nah, salah satunya di sini ada arti di sini. Hai orang-orang, hai anak Adam, aku menciptakan engkau supaya engkau beribadah kepadaku, maka janganlah engkau main-main. Nah, jadi isi dari kandungan kitab Taurat ini adalah, yang pertama adalah mengesahkan Allah, yang kedua adalah nasihat-nasihat kebaikan, yang ketiga adalah hukum-hukum syariah, yang keempat adalah kisah-kisah dan sejarah nabi-nabi terdahulu. Nah, ini yang berkaitan dengan kitab Taurat. Nah, anakku sekalian, ya, masih ada kitab-kitab yang lainnya, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kita tidak akan mengupas secara keseluruhan pada hari ini, namun nanti akan bersambung ya pada pertemuan selanjutnya. Yang perlu kita ketahui ya, kita sampai pada kitab Taurat di sini, bahwa kitab Taurat itu di sini terdiri dari 5 bagian kitab, yaitu kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, kitab Bilangan, kitab Ulangan ya. Jadi kitab Kejadian itu apa? Nah, kitab Kejadian itu adalah ya menceritakan tentang sejarah ya, awal mula lingkungan kehidupan, sejarah apa namanya leluhur bangsa Israel. Nah, itu namanya kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, nanti kita akan
lanjutkan di pertemuan yang selanjutnya ya. Oke. Baik, ada kurang lebihnya mohon maaf pembelajaran kita pada ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.